Bro, bayangin lo lagi jalan ke pasar, di depan lo ada pedagang dari negeri tetangga, tapi barang-barangnya bukan barang lokal biasa, barang impor murah, unik, dan tren. Dalam hitungan hari, barang itu udah nyebar di marketplace dan orang-orang beli padahal mereka nggak tahu asalnya dari mana. Di dunia dagang, ada teknik-teknik licik tapi pintar yang dipakai pedagang Cina, bukan yang heboh di media tapi strategi diam-diam yang merubah nasib banyak orang. Di video ini kita bakal bongkar rahasia strategi dagang ala Cina yang sering disembunyikan, gimana mereka bisa jual murah, tetap untung, dan bersaing secara global padahal kita, pedagang lokal, sering terjebak harga tinggi, rantai pasok rumit, dan persaingan tak adil. Kita nggak mau sekadar cerita teorinya, kita bakal lihat strategi nyata yang bisa lu tiru, contohnya di marketplace, model impor kecil-kecilan, trik middleman sosial, dan kenapa pedagang lokal yang paham strategi itu bisa cuan diam-diam. Siap, mari kita sikat. 1. Riset produk niche dan tren mikro. Kalau lu perhatiin, pedagang Cina itu jarang banget jual barang mainstream. Mereka bukan pemain yang ikut arus, mereka nyari arus baru. Bahkan sebelum orang lain sadar, arus itu bakal datang. Mereka ngerti satu hal penting, uang besar justru ada di pasar kecil yang tumbuh cepat, bukan di pasar besar yang udah sesak pemainnya. Contoh realnya gini, sekitar tahun 2018 sampai 2019, di Shenzhen dan Guangzhou, ada tren kecil, produk organizer minimalis untuk meja kerja. Awalnya cuman iseng, muncul di platform lokal kayak Taobao dan Xiaohongshu. Tapi beberapa pedagang kecil ngelihat data penjualannya naik pelan-pelan. Mereka analisa, nih barang kecil ringan tapi dicari terus. Hasilnya, dalam 6 bulan ratusan toko baru muncul di Alibaba dan 1688 jual barang serupa. Dan dari situ ribuan dropshipper di luar negeri mulai impor barang itu ke marketplace kayak Shopee, Tokopedia, dan Amazon. Itu contoh klasik gimana riset tren mikro bisa jadi tambang emas. Nah, yang bikin mereka unggul bukan sekadar nemu tren, tapi gimana mereka ngamati data kecil dengan kesabaran besar. Beda sama kebanyakan orang di sini yang nunggu tren viral dulu baru ikut jualan, pedagang Cina ngelakuin riset mereka kayak ilmuwan. Setiap minggu mereka perhatiin keyword, grafik pencarian, sampai review pelanggan. Di Tiongkok ada satu platform riset tren bernama 1688 Trend Index dan Taobao Index yang nunjukin data real-time barang apa yang lagi naik permintaannya, barang apa yang stabil, dan barang apa yang mulai turun. Nah, pedagang kecil di sana benar-benar main di level data. Mereka lihat lonjakan kecil di satu produk dan langsung uji pasar pakai batch kecil. 100 unit, 200 unit. Kalau laku, baru mereka gas produksi besar. Masalahnya, di sini banyak orang mau langsung jualan besar tanpa ngerti arah permintaan. Padahal kuncinya bukan jualan semua yang laku, tapi nemuin ceruk kecil yang bisa tumbuh besar. Makanya pedagang Cina sering pakai pendekatan niche stacking. Mereka cari micro niche, misal bukan sepatu, tapi sepatu kerja breathable buat orang yang berdiri lama. Bukan tas, tapi tas minimalis anti air buat pekerja kantoran. Kelihatannya kecil tapi pasarnya loyal. Gua kasih contoh lain yang lebih relate ke Indonesia. Beberapa tahun lalu muncul tren humidifier estetik warna pastel. Barangnya dari Cina, harga impor cuma Rp25.000, tapi dijual di marketplace lokal sampai Rp150.000 dan laku ribuan per bulan. Kenapa bisa meledak? Karena bukan cuma produknya bagus, tapi mereka paham perilaku pasar muda. Orang sekarang lebih peduli ke mood, estetik, dan self-care. Mereka riset bukan cuma angka, tapi emosi di balik pembelian. Itulah riset produk niche versi Cina. Mereka bukan cuma nyari barang yang laku, tapi barang yang nyentuh gaya hidup. Kalau lo mau mulai dagang kayak mereka, pelajarannya satu. Berpikir kecil dulu, tapi dalam. Coba amati 3 hal ini. Apa barang-barang kecil yang mulai sering lo lihat di media sosial? Barang apa yang orang pakai berulang tapi belum banyak penjualnya? Barang apa yang menyelesaikan masalah kecil tapi nyata di kehidupan sehari-hari? Itu titik awal lo buat nemuin produk niche. Pedagang Cina ngerti bahwa dunia berubah cepat. Tren besar itu lahir dari tren kecil yang tumbuh diam-diam. Dan yang pertama kali sadar bukan yang paling pinter tapi yang paling peka. Jadi kalau lu mau dagang hari ini, jangan buru-buru cari barang paling populer, tapi cari sinyal kecil yang orang lain belum tangkep. Karena disitulah letak keuntungan yang gak bisa disaingin. Orang biasa jualan apa yang sedang ramai. Orang cerdas jualan apa yang sebentar lagi ramai. Itu filosofi yang sederhana, tapi udah bikin banyak pedagang kecil di Cina jadi kayak diam-diam. 2. Model impor skala kecil.
Kalau lu lihat dari luar, sistem dagang Cina itu kayak raksasa besar, penuh pabrik, gudang, dan ekspor miliaran dolar. Tapi yang jarang disadari adalah, banyak dari mereka mulai dari kamar kecil, laptop, dan satu HP aja. Nggak semua pedagang di China punya pabrik, bro. Kebanyakan justru main di level impor mikro, alias skala kecil tapi gerak cepat. Filosofi dagang mereka, kecil dulu tapi gerak cepat. Di China banyak banget penjual kecil yang awalnya cuma jadi dropshipper lokal. Mereka ambil barang dari supplier di 1688, Taobao atau Pinduoduo, terus jual ke luar negeri lewat platform kayak Shopee, TikTok Shop, bahkan Etsy. Bahkan ada istilah di sana, jual dulu baru beli barangnya. Mereka nggak nyetok ribuan barang, mereka cuma upload produk, lihat pasar dulu, kalau ada yang beli baru order dari supplier langsung kirim. Simple tapi revolusioner, karena model ini ngurangin risiko rugi, dan bikin siapapun bisa mulai jualan meski modalnya tipis banget. Dari gudang China ke tangan konsumen dunia. Sekarang sistem logistik di China udah gila banget efisiennya. Ada fulfillment center kayak CJ Dropshipping, Yiwugo, atau 1688 warehouse, yang siapin semuanya dari foto produk, kemasan, sampai pengiriman internasional. Contohnya, banyak dropshipper di Indonesia yang sukses cuma modal koneksi ke supplier di Guangdong. Barang dikirim langsung dari sana, tapi packaging dan nama tokonya pakai branding lokal. Jadi kesannya kayak toko Indonesia, padahal semua dikendalikan dari China. Makanya jangan kaget kalau lo beli barang di marketplace dan pas paket datang tulisannya dari gudang luar negeri. Yaitu dia, sistem ini lagi jalan. Keunggulan utamanya, uji pasar tanpa risiko besar. Strategi ini yang bikin banyak pedagang Cina kaya tanpa kelihatan. Mereka bukan ngejar margin besar dari awal, tapi ngejar data pelanggan dan produk yang terbukti laku. Mereka bisa upload 50 produk sekaligus, lalu lihat dalam satu minggu mana yang performa kliknya paling tinggi. Begitu satu produk mulai meledak, baru mereka beli stok dalam jumlah lebih besar buat dapat harga grosir. Ini sistem yang efisien banget, karena setiap langkahnya berdasarkan data real, bukan perasaan. Real case, toko Cina di Shopee and TikTok. Gua kasih contoh konkret. Ada satu toko dari Guangzhou yang mulai jual humidifier mini lewat Shopee Malaysia tahun 2019. Awalnya cuma jual 2 model, semuanya dikirim langsung dari warehouse China. Setelah lihat penjualan naik 300% dalam sebulan, mereka upgrade jadi punya 15 model dan mulai produksi desain sendiri. Sekarang, omsetnya ratusan ribu dolar per bulan, padahal awalnya cuma dropshipper kecil. Itulah kenapa strategi ini disebut model tangga. Naik satu langkah setiap kali pasar udah terbukti. Mereka nggak loncat-loncat, tapi konsisten naik. Pelajaran buat kita. Kita sering mikir kalau dagang itu harus langsung besar, padahal model kayak gini ngajarin hal sebaliknya. Mulai kecil, tapi dengan sistem. Lu nggak harus punya gudang, nggak harus impor kontainer penuh. Yang penting lu ngerti alur. Cari produk kecil tapi unik. Tes pasar pakai sistem dropship, lihat respon orang. Baru bangun brand pelan-pelan kalau udah nemu barang yang solid. Kesimpulannya gini bro, pedagang Cina nggak menunggu berani dulu baru mulai. Mereka mulai dulu, biar nanti keberanian datang karena hasilnya nyata. Dan ini bukan cuma soal dagang, ini soal cara berpikir. Bukan siapa yang punya modal paling besar, tapi siapa yang bisa bergerak paling cepat dengan modal kecil. Pola pikir itulah yang bikin mereka bisa kaya diam-diam. Karena di dunia dagang hari ini, kecepatan adaptasi lebih penting daripada ukuran bisnis. 3. Intermediari sosial dan e-commerce. Lu tahu nggak bro, di Cina orang nggak cuma jualan di marketplace. Mereka nyelam ke dalam sistem sosial digital dan di situ mereka nyiptain sesuatu yang disebut intermediari sosial, alias perantara sosial yang menghasilkan uang dari chat group. Jadi mesin dagang contoh paling nyata, WeChat. Aplikasi itu bukan cuma buat chat kayak WhatsApp. WeChat udah jadi mini ekosistem dagang yang luar biasa kuat. Banyak pedagang kecil di Cina yang nggak punya toko fisik tapi bisa dapat omzet jutaan yuan cuma dari grup WeChat. Mereka bikin grup komunitas, misal ibu rumah tangga di satu kota, terus di situ mereka jual barang-barang kebutuhan harian, kosmetik, atau makanan lokal. Pembayaran lewat WeChat Pay, pengiriman dikoordinasi via lokal courier. Semuanya berjalan kayak ekonomi bawah tanah tapi legal dan masif. Yang menarik, sistem ini nggak mengandalkan iklan besar atau brand mewah. Mereka jualan lewat kepercayaan sosial. Temen jual ke temen, tetangga jual ke tetangga, dan pelan-pelan terbentuk sirkuit ekonomi kecil yang muter terus. Integrasi platform WeChat, Douyin, Pinduoduo. Kalau di Indonesia orang baru mulai gabungin TikTok dan Shopee, orang China udah main di level sinkronisasi penuh antar platform. Misalnya lu lihat video review skincare di Douyin, TikTok versi China. Di situ langsung ada tombol beli. Klik transaksi lewat WeChat Pay, dikirim dari gudang Pinduoduo. Satu ekosistem penuh bro, dan semuanya nyambung karena mereka ngerti satu hal penting. Bukan siapa yang punya produk terbaik, tapi siapa yang paling deket sama pelanggan.
Makanya pedagang Cina lebih fokus bangun sistem interaksi sosial yang monetizable. Mereka nggak jualan ke pasar besar, tapi ke komunitas kecil yang aktif. Perantara sosial bukan sekadar penjual, di sana muncul profesi baru, key opinion seller. Beda sama influencer, mereka bukan cuma promosi, tapi juga kurator produk. Misalnya ada ibu rumah tangga yang sering review sabun di Douyin, karena dipercaya banyak orang, supplier langsung kerja sama dia. Dia dapat komisi per penjualan, dan setiap hari bisa jual ratusan produk. Dia bukan punya brand sendiri, tapi jadi jembatan antara pembeli dan produsen. Dan itulah intermediari sosial, orang biasa yang nyiptain nilai dari koneksi sosialnya. Kelihatannya sepele, tapi inilah kekuatan dagang modern di China. Bukan cuma jual barang, tapi jual kepercayaan. Real case, sistem community group buying. Tahun 2020 sampai 2023, China sempat ledak dengan fenomena community group buying. Contohnya, Xinjiang Yusuan dan Meituan Select. Konsepnya sederhana banget, satu orang di lingkungan perumahan, biasanya ibu rumah tangga, jadi ketua grup yang ngumpulin pesanan harian lewat chat. Dia yang koordinasi pembelian sayur, buah, daging, semuanya online. Supplier kirim barang ke rumahnya, lalu warga ambil ke sana. Sebagai imbalan, dia dapat komisi kecil dari setiap transaksi. Bayangin satu kompleks bisa punya omset puluhan juta per minggu dan semuanya digerakkan dari grup WeChat aja. Zero toko, zero stok, tapi muter terus. Apa yang bisa kita pelajari? Strategi ini ngasih pelajaran penting banget, bro. Bahwa jualan hari ini bukan cuma soal platform, tapi soal jaringan sosial. Banyak orang gagal jualan online karena cuma fokus ke produk, tapi lupa bangun lingkaran pengaruh yang solid. Cina nunjukin kalau kekuatan komunitas kecil bisa ngalahin iklan besar. Satu grup WhatsApp yang aktif bisa ngalahin 1 juta view di TikTok. Kalau di dalamnya ada rasa percaya dan hubungan nyata. Jadi kalau lu mau dagang hari ini nggak cukup cuma ngerti algoritma, lu juga harus ngerti manusia. Inti dari strategi ini, jadikan komunitas lu sebagai pasar pertama. Bangun hubungan, bukan cuma penjualan. Manfaatin platform sosial bukan buat flexing, tapi buat koneksi. Ciptain sistem kecil yang bisa muter sendiri lewat kepercayaan. Pedagang Cina paham bahwa kekuatan ekonomi nggak cuma di tangan modal besar, tapi di tangan orang-orang yang bisa menghubungkan satu sama lain. Itu kenapa sistem mereka jalan terus meskipun tanpa promosi besar. Mereka bukan cuma pedagang. Mereka intermediari sosial yang ngatur aliran uang dengan cara halus, terstruktur, dan terukur. Dan inilah strategi yang bikin mereka kaya pelan-pelan tanpa pernah perlu teriak, "Gue sukses." Kadang yang bikin kita kalah bukan karena produk kita jelek, tapi karena kita belum punya ekosistem sosial yang kuat buat ngedukungnya. 4. Optimasi harga rendah dan margin tipis. Banyak orang mikir jual murah itu sama aja dengan bunuh diri. Tapi buat banyak pedagang Cina itu justru strategi bertahan hidup dan ekspansi. Karena bagi mereka, tujuan utama bukan dapat untung besar dari satu transaksi, tapi dari ribuan transaksi kecil yang muter cepat. Ada pepatah bisnis Cina yang bilang, lebih baik untung tipis tapi laku banyak, daripada untung besar tapi jarang laku. Buat mereka, perputaran uang lebih penting daripada margin tinggi. Karena uang yang muter cepat, menciptakan arus kas stabil, dan itu yang bikin bisnis bisa tumbuh tanpa harus ngandelin utang atau investor. Di Indonesia banyak pedagang yang masih mikir kayak gini, mending jual dikit tapi untung gede. Padahal pola itu bikin pasar lu sempit dan pelanggan cepet kabur. Sedangkan pedagang Cina mainnya di volume. Mereka rela potong margin, asal siklus perputarannya nggak berhenti. Karena dari situ, lahir efek domino. Semakin sering orang beli, semakin kuat customer retention mereka. Studi kasus, barang impor murah yang merajai pasar. Kalau lu pernah lihat barang-barang dari Cina di marketplace, pasti sering mikir, kok bisa semurah ini sih? Jawabannya sederhana tapi cerdas. Mereka optimasi dari hulu ke hilir, produksi masif dengan efisiensi tenaga kerja, rantai pasok yang pendek dan digital. Bahan baku dikelola secara kolektif antar pabrik. Logistik dikontrol lewat sistem shared warehouse. Hasilnya, harga bisa ditekan sampai 30-50% lebih rendah dari pesaing negara lain tanpa ngorbanin kualitas yang signifikan. Bahkan di kota-kota kecil di Cina, satu pabrik kecil bisa jadi bagian dari sistem supply global. Mereka nggak kerja sendirian, tapi dalam jaringan ribuan pelaku industri kecil yang saling nutupin kekurangan satu sama lain. Itu kenapa kalau ada tren baru di dunia, produk versi Cinanya bisa nongol cuma dalam hitungan minggu. Efisiensi di setiap detik produksi. Pedagang Cina bukan cuma pinter jualan, tapi juga gila optimasi. Mereka ngukur semua aspek bisnis kayak ilmuwan. Berapa detik waktu pengemasan, seberapa efisien rute pengiriman, berapa biaya tenaga kerja per unit produk. Dan dari kebiasaan mikir mikro inilah muncul filosofi besar. Semua hal kecil kalau dikumpulin bisa jadi keunggulan kompetitif.
Di Indonesia banyak bisnis gagal bukan karena ide buruk tapi karena nggak ngerti efisiensi operasional. Bikin barang bagus tapi ongkir mahal. Promosi gencar tapi stok nggak siap. Harga tinggi tapi margin tetap habis di biaya nggak perlu. Sementara pedagang Cina fokus ke satu hal, biaya rendah yang sistematis. Bukan asal banting harga tapi harga rendah yang bisa dipertahankan. Mereka nggak cuma dagang tapi bangun ekosistem. Strategi margin tipis ini cuma bisa jalan kalau ada sistem yang solid di belakangnya. Dan mereka sadar itu. Makanya mereka bangun pabrik, logistik, bahkan fintech sendiri buat ngedukung cash flow dagangannya. Contoh nyata, Alibaba dan Ant Financial. Dua raksasa ini bukan sekadar platform jual beli, tapi juga mesin ekonomi mikro. Mereka nyediain modal ke pedagang kecil, bantu distribusi barang, dan ngatur pembayaran real time. Artinya, pedagang kecil bisa tetap kompetitif tanpa harus takut kehabisan uang. Inilah bentuk kolaborasi nyata antar pelaku ekonomi dan alasan kenapa margin tipis bisa jadi kekuatan bukan kelemahan. Pelajaran buat kita. Kita sering salah arah bro. Pengen cepat kaya dari satu produk. Pengen margin gede tanpa ngerti struktur biaya. Pengen sukses tapi nggak siap kerja keras dalam skala besar. Padahal, orang Cina ngajarin hal sebaliknya. Kekayaan itu bukan dari seberapa besar lu untung, tapi seberapa cepat lu bisa muterin uang tanpa bocor. Kalimat itu kedengarannya sederhana, tapi di baliknya ada filosofi finansial yang dalam banget. Karena di dunia dagang, margin tipis bukan kelemahan. Kalau lu bisa muter dengan cepat dan efisien, itu justru jadi mesin uang yang gak ada matinya. Jadi bro, kuncinya bukan soal siapa yang paling mahal, tapi siapa yang paling efisien. Karena dalam dunia perdagangan modern, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Dan strategi margin tipis ini adalah bentuk adaptasi paling realistis buat ekonomi yang serba cepat kayak sekarang. 5. Branding senyap dan reputasi konsisten. Kalau di dunia barat, branding itu soal logo keren, tagline catchy, dan campaign viral. Tapi buat banyak pedagang Tionghoa, branding itu sederhana. Janji yang ditepati berulang-ulang sampai orang nggak perlu nanya lagi. Mereka nggak sibuk bangun citra, tapi sibuk ngebuktiin kualitas lewat waktu. Karena buat mereka, reputasi itu bukan sesuatu yang dibikin, tapi sesuatu yang ditumbuhin pelan-pelan lewat tindakan nyata. Branding yang tumbuh dari kepercayaan bukan promosi. Coba lu perhatiin toko-toko grosir milik keturunan Tionghoa di pasar-pasar besar. Mereka jarang pasang spanduk besar, nggak punya akun Instagram yang aktif, tapi pelanggan mereka bisa antre dari subuh. Kenapa? Karena mereka punya reputasi. Dan reputasi itu dibangun dari konsistensi pelayanan dan kejujuran kecil yang diulang setiap hari. Mereka nggak ngibul harga, nggak ngasih barang cacat tanpa bilang. Dan kalau ada salah, mereka selesaikan dengan cepat tanpa drama. Lama-lama, pelanggan nggak cuma datang karena harga murah, tapi karena percaya. Dan itulah bentuk branding paling kuat di dunia perdagangan. Kepercayaan yang nempel di kepala orang tanpa perlu diiklankan. Orang Tionghoa punya prinsip, bukan takut bisnis kecil, tapi takut kehilangan kepercayaan. Mereka sadar, dunia dagang itu bukan sprint, tapi maraton. Lo boleh jualan kecil hari ini, tapi kalau pelanggan balik lagi dan lagi, itu artinya lo udah punya aset tak ternilai, loyalitas. Dan loyalitas gak bisa dibeli. Lo cuma bisa ngasih bukti berulang sampai orang yakin sendiri. Itulah kenapa banyak bisnis Tionghoa bertahan puluhan tahun dari generasi ke generasi, karena mereka nggak ngejar viral, tapi ngejar bertahan. Branding yang nggak terdengar tapi terasa. Branding senyap itu bukan berarti nggak punya identitas. Justru sebaliknya, identitas mereka tertanam di cara mereka bekerja. Barang datang tepat waktu. Kualitas selalu stabil. Komunikasi sopan dan cepat tanggap. Nggak banyak janji, tapi kalau janji ya ditepati. Hal-hal kecil ini yang akhirnya nempel di pikiran pelanggan. Dan ketika pelanggan butuh produk serupa di masa depan, nama lo muncul otomatis di kepala mereka, tanpa lo harus ngiklan. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari reputasi yang dibangun lewat waktu. Realita bisnis modern. Dunia penuh suara, tapi kurang kredibilitas. Sekarang semua orang bisa kelihatan besar di media sosial. Tinggal sewa influencer, pasang iklan, pamer testimoni palsu, dan dalam seminggu udah kelihatan kayak brand mapan. Tapi masalahnya branding cepat juga hilangnya cepat. Karena tanpa fondasi reputasi, semuanya cuma tampilan sementara. Sementara pedagang Tionghoa nggak main di situ. Mereka sabar. Mereka tahu nama baik itu compound interest paling berharga dalam bisnis. Lu nggak perlu ribuan follower buat dipercaya. Cukup satu komunitas kecil yang yakin sama lu, dan mereka bakal jadi promotor alami tanpa dibayar. Reputasi itu aset tak tertulis. Reputasi itu kayak minyak di roda bisnis. Lu nggak selalu kelihatan punya, tapi kalau hilang semuanya macet. Buat pedagang Tionghoa, kehilangan uang bukan masalah besar, asal jangan kehilangan nama baik. Karena duit bisa dicari lagi. Tapi kepercayaan yang rusak butuh waktu bertahun-tahun buat balik. Dan ini juga yang jadi pembeda antara pedagang yang ramai sebentar dengan yang hidup panjang.
pelajaran buat kita. Kadang, di era yang serba cepat kayak sekarang, kita lupa bahwa branding sejati itu bukan di kepala orang, tapi di hati mereka. Lu gak perlu ngomong kalau lu jujur, orang bakal ngerasain. Lu gak perlu bilang barang gue terbaik, cukup buktiin tiap transaksi. Karena branding bukan tentang kelihatan, tapi tentang dipercaya. Dan percaya bro, ketika lu udah punya reputasi yang dipercaya, itu bakal jadi tameng bisnis lu di tengah badai persaingan seganas apapun. Jadi bro, kalau lu pengen bisnis lu panjang umur, berhenti kejar viral, mulai kejar percaya. Bangun brand yang tenang tapi solid, bukan yang bising tapi rapuh. Karena dalam dunia yang penuh kebisingan, diam yang dipercaya justru terdengar paling keras. Penutup. Dari semua hal yang kita bahas tadi, riset produk, strategi impor kecil, e-commerce, optimasi harga, sampai branding senyap, ada satu pola yang selalu muncul dari cara dagang orang Tionghoa. Mereka nggak cari kaya cepat, mereka cari kaya yang tahan lama. Mereka nggak kejar pengakuan, nggak sibuk flexing, nggak takut mulai kecil. Karena mereka tahu yang paling berbahaya dalam bisnis itu bukan kalah dari pesaing, tapi kalah sama ego sendiri. Orang Tionghoa punya mindset sederhana tapi kuat. Lebih baik dapat untung kecil tapi rutin, daripada besar tapi sekali. Dan itu yang sering dilupain banyak orang zaman sekarang. Kita kebanyakan fokus ke hasil instan, lupa bahwa kesuksesan nyata itu kayak bangun tembok bata demi bata. Pelan tapi kokoh. Jadi kalau lo lagi ngerintis sesuatu, entah bisnis kecil, jualan online, atau sekadar nabung modal, jangan minder karena kelihatannya lambat. Yang penting lo naik terus, bukan cuma cepat sebentar lalu jatuh. Mulailah dengan satu langkah kecil yang bisa lo jaga lama. Nggak perlu langsung gede, nggak perlu langsung viral. Yang penting lo ngerti sistemnya, ngerti pasarnya, ngerti cara main jujur tapi taktis. Karena di dunia dagang, bukan yang paling pinter yang menang, tapi yang paling sabar dan paling bisa dipercaya. Bangun fondasi, bangun kepercayaan, bangun mental jangka panjang. Itu 3 hal yang diam-diam bikin lo gak cuma bertahan tapi berkembang. Ingat bro, duit bisa dicari tapi nama baik cuma bisa dibangun. Rezeki itu kayak air, dia ngalir ke orang yang konsisten, bukan yang cuma semangat sesaat. Jadi jangan takut mulai kecil. Jangan takut gak dilihat. Yang penting lo jalan terus karena yang sabar hari ini bakal jadi pemenang diam-diam di masa depan. Kalau lu suka konten reflektif dan real kayak gini, jangan lupa klik like biar gua tahu lu pengen gua bahas topik-topik kayak gini lagi. Kalau lu punya keluh kesah, lagi bingung soal bisnis atau sekadar pengen curhat tentang hidup, tulis di kolom komentar. Siapa tahu dari cerita lo kita bisa diskusi bareng dan belajar bareng. Makasih banget udah mau nonton sampai akhir. Tetap semangat, tetap realistis, dan tetap jadi versi lo yang berkembang tiap hari. Gua tunggu lo di video selanjutnya.